warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira Patricia, NIM 41014182110 dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi Sandbox Map. Nah, kenapa saya memilih menggunakan manipulasi virtual? Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama itu memungkinkan guru untuk penggunaan beberapa representasi secara efisien dan untuk memberikan model konkret dari konsep matematika abstrak untuk pelajar matematika. Nah, yang kedua itu siswanya itu bisa memperhatikan guru saat proses pembelajaran karena bertambahnya variasi pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. Jadi aku mau jelasin kenapa aku namain aplikasi Sandbox Map. Nah, aplikasi Sandbox Map ini memudahkan siswa untuk memahami konsep yang ada pada materi pelajaran bangun ruang sisi datar yang ada di mata pelajaran SMP kelas 2. Asal muasal kata Sandbox Map itu dari kata sandbox dan map. Nah, sandbox itu yang berarti wadah dangkal dan lebar yang mana berisi pasir untuk bermain anak-anak. Nah, di sini itu pasir diumpamakan sebagai materi pelajaran yang ada pada bangun ruang sisi datar. Nah, kalau misalnya math itu adalah matematika. Jadi, Sandbox Math itu aplikasi yang membantu siswa untuk mempelajari materi yang berhubungan dengan bangun ruang sisi datar, di mana aplikasi ini berfungsi untuk siswa dapat memahami konsep materi yang akan dipelajari. Saya memilih bangun ruang sisi datar yang ada pada matematika SMP kelas 8. Itu KD-nya yang pertama 3.9, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, 4.9 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Selain itu, tujuannya adalah menemukan luas permukaan kubus dan balok dengan menggunakan alat peraga berupa benda nyata. Nah, yang kedua itu menemukan luas permukaan prisma yang didapat dari penurunan rumus luas permukaan balok. Yang ketiga adalah menentukan luas permukaan limas dengan syarat-syarat ukuran yang harus diketahui. Yang keempat adalah menemukan volume kubus dan balok melalui pola tertentu, sehingga bisa diterapkan pada volume prisma dan limas. Yang kelima adalah menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan dengan menerapkan geometri dasarnya. Pertama, kita download terlebih dahulu aplikasinya. Di sini saya mendapat dari Gmail. Nah, di situ ada nama sandboxmath-1.apk. Nah, kita klik yang buka itu, tulisan buka, lalu ada pilihan, ada browser, Chrome, Drive, dan WPS. Nah, saya klik Drive. Setelah saya klik Drive, akan muncul tulisan loading Sandbox Math-1 APK. Kita tunggu beberapa saat dulu. Setelah itu akan muncul tulisan Sandbox Math memindai. Nah, kalau misalnya sudah ada tulisan tidak ditemukan resiko keamanan, kita bisa lanjutkan menginstal karena nggak ada virus itu kan. Tuh harus mendapatkan perizinan dulu. Nah, kita bisa mendapatkan aplikasi ini kalau kita mendapatkan linknya. Link dari app-nya itu. Setelah itu klik pasang. Nah, di situ kita menginstal, tunggu setelah beberapa saat dulu akan ada tulisan pemasangan tuntas. Nah, di situ ada pilihan selesai dan buka. Kita klik selesai. Akan muncul tulisan Sandbox Math dan tulisan Welcome Sandbox Math. Setelah itu ada tombol play, kita klik play. Setelah klik play akan muncul halaman awal yang ada pengaturan musik, terus ada tulisan Sandbox Math. Nah, di situ tuh ada pilihan, ada tujuan, kompetensi, materi, gambar, dan kuis. Nah, tujuan dan kompetensi tadi kita sudah
membicarakan di awal tujuan dan kompetensinya. Setelah ini, sebelum itu di musik itu yang tombol kiri bawah itu bisa diklik, dimatikan atau dihidupkan. Kalau tombol klik, akan mati. Kita klik lagi, akan hidup. Setelah beberapa saat, akan hidup lagi. Setelah itu saya ingin memilih materi. Kita klik materinya, itu ada pilihan unsur-unsur bangun ruang dan macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama kita klik unsur-unsur bangun ruang dulu. Setelah itu ada unsur-unsur bangun ruang. Itu ada gambar dan pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu juga ada urutkan nomor di samping berdasarkan bagian dari titik sudut, bidang diagonal, rusuk, sisi, dan diagonal bidang. Nomor 1 kita tahu bahwa itu tuh adalah bidang diagonal, nomor 2 adalah titik sudut, nomor 3 adalah diagonal bidang, nomor 4 adalah sisi, dan nomor 5 adalah rusuk. Jadi kalau berdasarkan urutan itu yang 2, 1, 5, 4, 3 karena titik sudut dulu, bidang diagonal, rusuk, sisi, dan diagonal bidang. Kalau kita klik yang D, maka akan muncul tanda centang. Kalau kita misalnya klik A, B, C, D, akan tanda silang, itu salah berarti. Kita ke next itu ada pembahasannya unsur-unsur bangun ruang. Itu tuh ada A, B, C, D yaitu sisi, ada AB yaitu rusuk, ada A titik sudut, dan BH diagonal ruang, AC diagonal bidang, dan BCH adalah bidang diagonal. Selain itu di situ juga ada pengertiannya. Kita kembali lagi ke awal, macam-macam bangun ruang. Sisi datar ada kubus, balok, limas, prisma, dan rumus. Kita klik yang pertama yaitu kubus. Kubus itu ada pengertiannya, yaitu suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa berwujud bujur sangkar. Itu ada bagian-bagian kubusnya, ada rusuk, bidang, diagonal, bidang alas, ada titik sudut juga. Selanjutnya kita yang sebelumnya yaitu balok. Balok juga ada pengertiannya, suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya berhadapan yang mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Di situ juga ada bagian-bagian balok, ada titik sudut, rusuk, dan diagonal, alas, seperti itu. Selanjutnya macam-macam dari limas. Kita klik, ada pengertiannya, suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Di situ ada gambarnya juga. Bagian-bagian limas ada titik sudut, rusuknya juga. Bangun ruang limas itu terdiri dari alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan juga tinggi. Jumlah sisi tegaknya kalau segitiga itu ada 3 sisi. Kalau misalnya sisi berbentuk segi 5 itu, maka sisi tegaknya ada 5. Jumlah rusuknya kalau misalnya segitiga itu jumlah rusuknya 6, kalau segi 4 itu jumlah rusuknya 8. Sedangkan tinggi limas itu jarak terpendek dari titik puncak limas ke bidang alas. Tinggi limas sisi tegak. Tinggi limas selalu tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri pada bidang alas. Selanjutnya kita milih macam-macam itu yang prisma. Maka ada pengertiannya, yaitu prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruan serta sejajar berbentuk segi N. Prisma itu ada prisma segitiga, segi 4, ada juga segi 5, dan sebagainya. Itu ada bagian-bagiannya juga. Terdiri dari bidang alas dan juga bidang atas yang sama serta kongruan. Terus sisi tegak, titik sudut, dan tinggi. Selanjutnya adalah rumus. Kita klik rumus.
Rumus di situ ada 4 macam, ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kita tahu di situ kubus volumenya S pangkat 3, luas permukaan 6 S pangkat 2. Itu juga ada balok, volume, ada luas permukaan, ada juga panjang diagonal dan panjang diagonal bidang. Sedangkan limas itu cuma ada volume limas dan luas permukaan. Dan volume prisma juga sama, hanya ada volume dan luas permukaannya saja. Selanjutnya kita kembali ke menu awal, kita klik gambar. Nah, di situ ada gambar prisma, limas, kubus, dan balok. Kubus itu yang bawah kiri, balok itu yang kanan bawah, sedangkan prisma yang kiri atas. Nah, yang A itu udah prisma segi 4, yang B prisma segi 5, yang C prisma segi 3. Sedangkan limas itu yang kiri sendiri 5 segi 3 beraturan, 5 segi 4 beraturan, 5 segi 5 beraturan, dan 5 segi 6 beraturan. Selanjutnya adalah kembali ke menu awal. Di sini selanjutnya kita adalah kuis. Mari kita klik play untuk memulainya. Di situ diperintahkan bahwa perhatikan gambar di bawah ini. Tempatkan beberapa gambar di bawah ini dalam nama ruang sisi datar yang tepat. Nah, di sebelah pojok kanan itu ada skornya, dan itu di kotak-kotaknya ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, sedangkan yang kiri itu adalah beberapa gambar, diantaranya ada piramida, ada akuarium, ada dadu, ada kardus, ada penghapus, dan sebagainya. Nah, kita pertama di yang rubik ini ya, ke kubus. Kalau benar maka akan mendapatkan poin 5. Nah, kita selanjutnya yang penghapus ya. Penghapus kita misalnya ke prisma. Nah, itu kan nggak dapat poin karena penghapus itu adalah balok. Harusnya ke balok. Terus selanjutnya adalah kardus. Kardus itu saya kasih ke kubus. Nah, itu mendapatkan nilai karena benar. Kardus itu bentuknya kubus, poinnya berarti 10. Nah, selanjutnya saya mau ini jam piramida. Saya ke misalnya balok ya. Nah, nggak dapat. Karena kenapa? Karena itu bentuknya limas, bukan balok. Terus selanjutnya ini tempat pensil saya maunya di sini. Itu juga nggak bisa, nggak dapat store karena di situ tuh tempatnya prisma, bukan tempatnya buat persegi panjang. Bentuknya tempat pensil kan persegi panjang. Nah, selanjutnya dadu. Nah, dadu dapat poin karena tempatnya benar di kubus, bentuknya kubus 15 poinnya. Selanjutnya ini saya ke sini. Nah, salah karena itu kan limas, bukan di persegi panjang. Ini apa? Ini mau saya kasih ke sini. Akuarium saya kasih ke limas. Salah juga karena akuarium itu kan bentuknya persegi panjang, apa? Balok. Lanjutnya ini apa namanya ini, tenda saya ke limas. Salah karena itu bentuknya prisma. Yang terakhir ini coklat dapat poin karena emang bentuknya prisma. Nah, poinnya jadi 20. Nah, setiap gambar itu poinnya tuh 5. Selanjutnya itu di skor kanan itu ada skornya ya, 20. Soal pertama, sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H, garis CH adalah, kalau misalnya saya jawab garis CH adalah bidang diagonal, maka jawabannya salah. Karena itu seharusnya diagonal bidang jawabannya. Nah, kalau misalnya kita udah jawab, itu bakal keluar apa, kalau kita salah kita nggak dapat poin dan ada
orang emoticon nangis dan bisa next selanjutnya. Misal nih, juga hendak membuat kandang ayam berbentuk kubus dengan kerangka terbuat dari besi. Panjang sisi kandang yang direncanakan adalah 40. Jika suka memiliki bahan besi sepanjang 30 meter, tentukan jumlah kandang yang dapat dibuat. Memilih jawaban C. 6. Salah juga. Next. Selanjutnya adalah ada berapa titik sudut dan rusuk yang ada pada 5 si buah ini. 1, 2, 3, 4. Rusuknya aku yang C, 6 dan 10. Poin 25. Dan juga ada SpongeBob terus tombol next. Tombol next tuh bakal ada kalau kita udah jawab. Semuanya tuh kita harus jawab kalau mau ke home awal. Cek memiliki sepatu pada game berukuran 60 x 30 x 45. Berapa liter lah kah yang dibuat untuk memenuhi akuarium? Cek. Jawab 81. Nah, ding, berarti benar. Ada SpongeBob, poinnya nambah. Lanjut. Jaring-jaring manakah yang akan membentuk prisma segi 5? Aku jawab yang C. Benar lagi, poinnya 35 dan next. Jadi ini tuh sistemnya kita harus ngeklik pada tombol A, B, C, D nya, nggak bisa di tulisannya itu. Gambar di samping. Jaring-jaring dari suatu bangun sisi datar adalah 5 segi 5. Aku jawabnya. Dan itu benar. Kita harus sabar karena itu keluar nilainya tuh lama. Terus jenis bangun ruang sisi datar apakah di samping ini? 5 segi 4 peraturan. Ting, 45 poinnya. Next. Diketahui 5 persegi dengan keliling alas 96, tinggi 9, volume 5 tersebut adalah, jawab 1728. Benar. Poin nambah jadi 50. Next. Nah, sebuah prisma tegak segitiga mempunyai volume 972 jika luas sisi alas prisma tersebut adalah 27, tinggi prisma. Kalau misalnya aku jawab 37, itu salah. Kita ke next. Luas seluruh permukaan kubus yang panjang rusuknya 7 adalah, aku jawab 343. Itu salah juga. Jadi aku nggak dapat poin. Next. Jadi totalku skor seluruhnya dari yang membenarkan barang ke namanya apa sampai ke sini itu skornya 50. Nah, di sini ada tombol ulang kuis. Ada juga untuk home kembali ke awal. Aku mau kembali ke awal. Nah, kayak gini. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk tata cara penggunaan dalam aplikasi SandboxMath yang saya buat. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.